Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama sekali marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada mata kuliah evaluasi pembelajaran di pagi hari ini. Baiklah, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 izin mohon untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penilaian acuan patokan. Sebelumnya kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan anggota, yaitu pertama Atira Dewi, kedua saya sendiri Indah Pramudita, ketiga Lydia Febrianti, Lutfi Abdurrahman Al-Faten, dan Sylvia Gus Verifika. Nah, langsung saja kita masuki ke pemateri pertama oleh Atirah. Kepada Atirah, disilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari PAP. PAP ini merupakan kepanjangan singkatan dari penilaian acuan patokan. Nah, kalau menurut Bambang dan Sunarni, penilaian acuan patokan adalah suatu penilaian yang dalam menginterpretasikan hasil pengukuran secara langsung didasarkan standar performansi tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Yang tujuannya itu untuk instruksional pendidikan. Nah, dalam penilaian ini menggunakan prinsip belajar tuntas sehingga patokan yang digunakan menunjukkan ketercapaian materi pelajaran yang dapat diserap oleh siswa. Nah, kalau menurut Novianti, pengertian dari penilaian acuan patokan merupakan pengukuran dengan menggunakan acuan kriteria. Nah, dalam pengukuran di sini maksudnya siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dalam penampilan siswa yang lain. Jadi, penilaian acuan patokan ini merupakan salah satu model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan atau TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, penilaian acuan patokan ini merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Bila mana siswa telah memenuhi patokan tersebut, maka dinyatakan lulus atau berhasil. Tetapi bila siswa belum memenuhi patokan, maka dikatakan gagal atau belum menguasai bahan pembelajaran. Nilai-nilai yang diperoleh oleh siswa nantinya akan dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan siswa tentang materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Next, selanjutnya. Lalu ada tujuan penilaian acuan patokan. Di sini ada dua. Yang pertama, tujuannya untuk menilai peserta didik dengan cara menyeleksi secara pasti status per individual dengan batas-batas yang telah ditentukan sebelumnya. Penilaian semacam ini juga bisa dilihat dari tingkat kesulitan soal. Jadi peserta didik mampu mengira-ngira skor berapa yang harus dicapai dengan presentasi yang telah ditetapkan. Tujuan yang kedua digunakan untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan, misalnya kurang terkontrolnya penguasaan materi, terdapat siswa yang diuntungkan atau dirugikan, dan tidak dipenuhinya nilai-nilai kelompok berdistribusi nominal. Nah, penilaian acuan patokan ini menggunakan prinsip belajar tuntas atau yang disebut dengan mastery learning. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan moderator. Terima kasih Atira Dewi. Materi selanjutnya oleh Lydia Febrianti. Kepada Lydia, disilahkan. Baiklah, saya Lydia Febrianti di sini akan melanjutkan pembahasan materi kita pada hari ini, yaitu ciri-ciri penilaian acuan patokan. Yang pertama, terdapat kemampuan kognitif minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, adanya kemampuan psikomotorik dan sikap mental minimal sebagai prasyarat. Ketiga, letakkan perbedaan antara peserta didik sebagai unsur individual. Yang keempat, sebagai alat diagnosis kesulitan siswa. Yang kelima, tidak komparatif terhadap kelompok sehingga dapat memakan semangat kompetisi. Yang keenam, digunakan terutama untuk tes penguasaan.
Nah, untuk kelebihan dan kekurangan pendidikan acuan patokan, pertama saya akan bahas kelebihannya, yaitu dapat membantu guru merancang program remedi, dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan sama, banyak digunakan untuk kelas dengan materi pembelajaran berupa konsep, mudah menilai karena ada patokan, hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum, tidak kelebihan terakhir yaitu tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit. Baiklah, itulah materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Lydia. Selanjutnya materi oleh Lutfi. Kepada Lutfi disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai kekurangan penilaian acuan patokan. Yang pertama yaitu peserta didik betapa kurang pintarnya akan mendapatkan nilai tinggi jika butir soal yang diberikan berbobot rendah. Yang kedua yaitu tidak cocok digunakan untuk penilaian dalam rangka mengisi raport. Yang ketiga tidak cocok digunakan untuk penilaian tes sumatif. Yang keempat tidak cocok digunakan dalam rangka mengisi ijazah atau penentuan kelulusan. Yang kelima, peserta didik betapa pintarnya akan mendapat nilai rendah jika butir-butir soal yang diberikan terlalu sulit. Selanjutnya, yaitu ada model penerapan penilaian acuan patokan. Keberhasilan dalam prosedur penilaian ini bergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang dijabarkan dalam pertanyaan. Dengan penilaian acuan patokan, setiap peserta didik dapat diketahui materi yang sudah dan belum dikuasai. Dan dengan penilaian ini dapat mengembangkan alat ukur berhasil atau tidak proses pembelajaran dengan mengadakan pre-test dan post-test. Dalam penilaian acuan patokan berasumsi bahwa semua orang dapat belajar apa saja dengan waktu yang berbeda-beda, sehingga guru dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Konsekuensi yang didapatkan peserta didik jika nilai kurang baik adalah harus mengikuti remedi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Lutfi. Selanjutnya oleh Via. Kepada Via disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh untuk mendapatkan nilai A, peserta didik harus mendapatkan skor yang telah ditentukan batasnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah menetapkan kriteria. Misalnya, kriteria rentang nilai penilaian acuan patokan. Rentang nilai 90 sampai 100 nilainya 10. 80 sampai 89 nilainya 9. 70 sampai 79 nilainya 8. 60 sampai 69 nilainya 7. 50 sampai 59 nilainya 6. 40 sampai 49 nilainya 5. 30 sampai 39 nilainya 4. 20 sampai 29 nilainya 3. 10 sampai 19 nilainya 2, dan 0 sampai 9 nilainya 1. Langkah 2 yaitu mengonversi skor mentah ke nilai untuk skor. 50 dikonversi menjadi nilai 6, 40 dikonversi menjadi nilai 5, 40 dikonversi menjadi nilai 5, 35 dikonversi menjadi nilai 4, 30 dikonversi menjadi nilai 4. Jadi model penerapan penilaian acuan patokan dapat dilakukan dengan cara mendata skor mentah terlebih dahulu, lalu menetapkan kriteria rentang nilai, kemudian mengonversi skor mentah ke rentang nilai yang telah disepakati. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada pemateri. Sekianlah sesi pemaparan materi kita. Selanjutnya kita akan memasuki sesi saran dan masukan. Kepada teman-teman yang ingin memberikan saran dan masukan, disilakan untuk raise hand. Oke, jika tidak ada, kita akan memasuki sesi penambahan materi
kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, disilahkan. Baiklah, kepada Putri Zikrila, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Putri Zikrila dengan NIM 2012-9060 izin menambahkan materi tentang manfaat penilaian acuan patokan. Untuk manfaat penilaian acuan patokan adalah untuk menentukan apakah seorang peserta didik yang sesuai dengan tingkatannya sudah menguasai tujuan instruksional yang telah ditetapkan oleh instansi pendidikan atau yang ada di dalam kurikulum. Pendidik dapat memilih penilaian acuan pembelajaran bila mereka ingin mengetahui sejauh mana peserta didik dalam menguasai suatu pengetahuan atau keterampilan yang diharapkan dapat dicapai. Dalam penggunaannya, penilaian acuan patokan harus terlebih dahulu ditetapkan kriteria keberhasilannya, yaitu batas lulus. Jika peserta didik telah menetapkan nilai ujian antara 90-100 dari standar akan mendapatkan nilai angka A. Maka siapapun yang nilai ujiannya mencakup 90 akan mendapatkan nilai A. Jika seluruh kelas nilai ujiannya yang tertinggi hanya 80 dari standar, maka tidak ada satupun yang mendapatkan nilai angka A. Sekian tambahan materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Putri. Penambahan materi selanjutnya disilakan kepada Nadia Okaviani. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Nadia Oktaviani, NIM 2012-9174 dari kelompok 6 izin menambahkan materi mengenai patokan yang digunakan untuk penilaian acuan patokan. Yang pertama yaitu karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Untuk mengetahui karakteristik mata pelajaran, maka harus mengetahui rumit tidaknya kompetensi yang harus dicapai siswa. Jika semakin besar usaha atau kompetensi yang harus dicapai siswa, maka KKM akan lebih kecil untuk mempermudah siswa. Yang kedua yaitu daya dukung. Daya dukung merupakan kondisi yang ada di sekolah. Contohnya, kelengkapan alat untuk praktikum, kelengkapan fasilitas belajar di sekolah, dan lainnya. Semakin lengkap daya dukung, maka akan semakin mudah siswa dalam mencapai kompetensi. Yang ketiga yaitu karakteristik peserta didik. KKM juga akan dipengaruhi oleh karakter peserta didik, diantaranya adalah motivasi belajar siswa, dukungan orang tua, dan kemajuan belajar, dan lainnya. Oleh karena itu, sebelum siswa masuk kelas untuk memulai pembelajaran harus diseleksi supaya guru mengetahui masing-masing karakteristik siswa. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya oleh Ihsan Sohairi, disilakan. Baik, makasih moderator atas waktunya. Baiklah, saya Ihsan Sohairi dengan NIM 2012-9039 dari kelompok 5 yang sedikit menambahkan materi terkait karakteristik penilaian acuan patokan, yang dimana pada penilaian acuan patokan, standar performa yang digunakan adalah standar absolut atau mutlak. Dalam standar ini, penentuan tingkatan didasarkan pada skor-skor yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk presentase. Untuk mendapatkan nilai A atau B, seorang siswa harus mendapatkan skor tertentu sesuai dengan batas yang telah diberikan, tanpa terpengaruh oleh performa atau skor yang diperoleh siswa lain dalam kelasnya. Beberapa hal yang harus dipahami ketika menetapkan PAP antara lain yang pertama, hal-hal yang dipelajari siswa mempunyai struktur hierarki, artinya siswa mempelajari taraf selanjutnya. Kemudian, masing-masing taraf kompetensi setidaknya mendekati ketuntasan pencapaian tujuan. Selanjutnya yang ketiga, nilai diberikan dengan menggunakan PAP berarti menggunakan standar mutlak. Baik, sekian terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ihsan. Penambahan materi selanjutnya kami silakan kepada Arsi. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan saya Arsi Oktaviana dari kelompok 3 izin menambahkan materi terkait manfaat penilaian acuan patokan. Nah, menurut Paine tahun 1997 di dalam bukunya Asmawi Zainul ada beberapa manfaat penilaian acuan patokan. Yang pertama yaitu penempatan seseorang dalam rentetan kegiatan belajar. Yang kedua yaitu untuk mendiagnosis kemampuan seseorang dalam pembelajaran. Artinya, informasi yang diperoleh melalui diagnosis ini langsung dapat digunakan oleh anak didik untuk mengatur langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Nah, yang ketiga yaitu jika dilakukan secara periodik dapat digunakan untuk memonitor kemajuan setiap anak didik dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kemampuan masing-masing anak didik untuk menyelesaikan kurikulum secara kumulatif akan dapat menentukan keterlaksanaan kurikulum. Mungkin itu materi yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Arsi Oktaviana. Pada teman-teman, masih adakah ingin memberikan penambahan materi? Kepada Dinasri Wahyuni, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Indah. Saya Dinasri Wahyuni dari kelompok 1 izin menambahkan materi. Nah, di sini ada beberapa yang harus dipahami ketika menerapkan PAP. Menurut Sudijono, yaitu yang pertama hal-hal yang dipelajari siswa mempunyai struktur hierarkis. Artinya, siswa mempelajari tahap selanjutnya setelah menguasai secara baik tahap sebelumnya. Ini maksudnya ketika siswa telah mempelajari materi sebelumnya, siswa juga akan bisa menguasai materi selanjutnya. Nah, yang kedua, guru harus mengidentifikasi masing-masing taraf kompetensi setidaknya mendekati ketuntasan pencapaian tujuan. Dan yang ketiga, nilai yang diberikan dengan menggunakan PAP berarti menggunakan standar mutlak. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dinasri Wahyuni. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan materi lagi? Oke, jika tidak ada, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan diketik ulang di forum chat, agar teman-teman bisa memahami pertanyaannya dan mencari jawabannya. Terima kasih. Baiklah, kepada Ainila, disilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Perkenalkan, nama saya Ainila Pradistaspen dengan NIM 21125525, berasal dari kelompok 1, izin bertanya, yaitu pertanyaan saya, apa manfaat penilaian acuan patokan ini dalam pembelajaran? Sekian pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ainila. Selanjutnya disilakan kepada Tiara Ayu Dalfiahri. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Tiara Dalfiahri, NIM 201292215 dari kelompok 6 izin bertanya. Bagaimana cara menentukan kriteria dalam PAP dan aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan kriteria tersebut? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Tiara. Untuk pertanyaan selanjutnya kita silakan kepada Salsabila Aulia. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Salsabila Aulia dengan NIM 2129204 dari kelompok 7 izin bertanya, apa yang menjadi faktor penghambat penerapan PAP di SD? Baiklah, itu saja pertanyaan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Salsabila Aulia. Untuk pertanyaan selanjutnya kita silakan kepada Fadila Aprilia. Pada Fadila disilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Fadila Aprilia dengan NIM 20129133 dari kelompok 5, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana penerapan patokan acuan penilaian dalam pembelajaran serta kurikulum apakah yang menggunakan patokan acuan penilaian ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Fadila Aprilia. Dengan Fadila bertanya tadi, itu akan menjadi sesi pertama kita untuk pertanyaan. Untuk sesi selanjutnya kita akan membuka pertanyaan selanjutnya. Nasnya terlebih dahulu. Terima kasih. Izin menjawab moderator. Pada Lydia, disilahkan. Baiklah, saya Lydia Febrianti, NIM 2012915 dari kelompok penyaji, izin menjawab untuk pertanyaan Salsabila Aulia, yang mana pertanyaannya itu apa yang menjadi faktor penghambat penerapan PAP di SD.
Nah, menurut saya, berdasarkan yang saya baca, yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan penilaian acuan patokan di SD ini adalah ketidakpahaman guru dan juga sekolah dalam menentukan patokan untuk penilaian. Nah, ini bisa berdampak buruk karena jika butir-butir soal yang diterapkan terlalu susah, maka peserta didik yang memiliki kemampuan kurang itu akan memperoleh nilai yang rendah. Sebaiknya jika soal yang dibuat terlalu mudah, maka peserta didik yang kurang itu pun akan mendapatkan nilai yang tinggi, sehingga ini tidak bisa menggambarkan tingkat kemampuan siswa dengan kenyataannya. Selain itu juga dengan penentuan patokan ini, itu tidak mencerminkan prestasi yang sebenarnya di dalam belajar, karena penilaian ini tidak dapat menyatakan bahwa peserta didik itu menguasai atau tidak terhadap materi yang dinilai, karena maaf, saya lanjutkan karena dalam penguasaan pembelajaran itu jika sekolah ataupun guru tidak bisa menentukan patokan yang pas, itu akan menjadi tidak bisa menentukan peserta didik itu menguasai pelajaran atau tidak. Nah, penerapan standar atau patokan nilai pada PAP ini juga di masing-masing satuan pendidikan akan berbeda-beda. Nah, penetapan standar ini disesuaikan dengan beberapa kondisi yang berkaitan dengan keberadaan satuan pendidikan. Misalnya, untuk penetapan standar di kota itu berbeda dengan yang di desa. Maka dengan penilaian ini itu tidak bisa menjadi penilaian yang sesuai untuk menilai kemampuan siswa. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Lydia. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dipersilahkan. Pada Ridho Rahman, disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Ridho Rahman izin menambahkan jawaban dari Lydia Febrianti berkaitan pertanyaan dari Salsabila Aulia, yakni faktor penghambat penerapan penilaian acuan patokan di sekolah dasar. Nah, seperti yang kita ketahui, penilaian acuan patokan merupakan metode penilaian hasil belajar siswa yang dijadikan dasar dalam menentukan kemajuan belajar siswa di sekolah dasar. Nah, beberapa faktor penghambatnya di SD, yakni yang pertama, kurangnya pemahaman dan kesadaran guru atau tenaga pendidikan terhadap konsep dan prinsip PAP ini. Lalu yang kedua, kurangnya kesiapan infrastruktur dan sumber daya pendukung seperti buku PAP, lembar kerja, dan kriteria penilaian yang jelas. Ketiga, yakni ketidakmampuan guru atau tenaga pendidik dalam menyusun instrumen penilaian yang sesuai dengan standar PAP. Lalu yang keempat, terbatasnya waktu yang diperuntukkan untuk pelaksanaan PAP di SD, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan teratur. Lalu kelima, tidak adanya dukungan dari pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam pelaksanaan PAP ini. Selanjutnya yang keenam, kurangnya keterlibatan siswa dalam proses penilaian, sehingga tidak dapat memberikan feedback yang akurat dan jelas. Lalu tidak adanya koordinasi dan sinergi antara guru dan tenaga pendidik dalam melaksanakan PAP, sehingga dapat terjadi perbedaan penilaian antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir, tidak adanya upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan PAP melalui pelatihan dan pembinaan bagi guru atau tenaga pendidik. Mungkin hanya itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ridho Rahman. Selanjutnya, apakah ada
Dari teman-teman lagi yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, jika tidak ada langsung saja kelompok 2, yaitu Via akan menjawab pertanyaan dari Anila Pradisespen. Kepada Via. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Ainila Pradisespen mengenai apa manfaat penilaian acuan patokan dalam pembelajaran. Jadi, manfaat penilaian acuan patokan dalam pembelajaran yaitu untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, model, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Sedangkan tujuan khusus penilaian acuan patokan dalam pembelajaran disesuaikan dengan jenis evaluasi pembelajaran itu sendiri, seperti evaluasi perencanaan dan pengembangan, evaluasi monitoring, evaluasi dampak, evaluasi efisiensi ekonomis, dan evaluasi program komprehensif. Baik, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Via. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Anila? Kepada Kaifiatus, disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang manfaat dari penilaian acuan patokan. Sebelumnya saya setuju dengan yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Saya sedikit menambahkan yaitu PAP sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar, dikarenakan siswa diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan dan hasil belajar siswa dapat diketahui tingkat pencapaiannya. Mungkin hanya sekian tambahan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kaifiatus Syahra. Selanjutnya kepada Lucy, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan Ainila Pradisespen. Sebelumnya saya setuju dengan jawaban kelompok penyaji dan tambahan jawaban dari Kaifiatus, tapi izinkan saya untuk menambahkan jawaban. Dari pertanyaan Sespen yaitu apa manfaat penilaian acuan patokan dalam pembelajaran. Penilaian acuan patokan atau PAP dalam pembelajaran di sekolah dasar memiliki beberapa manfaat, yaitu antara lain yang pertama membantu menentukan standar penilaian yang objektif dan konsisten. Dengan menggunakan penilaian acuan patokan, guru dapat menentukan standar penilaian yang sama dan terstruktur bagi semua siswa. Hal ini dapat memastikan bahwa semua siswa dinilai secara adil dan tidak tergantung pada interpretasi individu guru. Yang kedua, memudahkan pengukuran kemajuan belajar siswa. Dengan menggunakan penilaian acuan patokan, guru dapat mengukur kemajuan belajar siswa dalam berbagai aspek pembelajaran, seperti kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Hasil penilaian dapat memberikan informasi yang berguna bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu membantu identifikasi kebutuhan belajar siswa. PAP dapat membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan memperbaiki kurikulum dan pengajaran agar lebih efektif. Guru dapat menggunakan hasil penilaian untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa dalam belajar dan merancang rencana pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan akuntabilitas. PAP dapat meningkatkan akuntabilitas guru dan siswa dalam pembelajaran. Dengan memiliki standar penilaian yang jelas dan terstruktur, guru dapat memastikan bahwa siswa belajar sesuai dengan harapan dan bahwa siswa menerima umpan balik yang objektif dan konstruktif. Siswa juga dapat memahami sejauh mana kemampuan mereka dan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar mereka. Yang kelima yaitu menumbuhkan motivasi belajar siswa. PAP dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa dengan memiliki standar
penilaian yang jelas, siswa dapat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan memiliki tujuan yang lebih jelas dalam belajar. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan memacu persaingan sehat di antara mereka. Dalam rangka memaksimalkan manfaat dari penilaian acuan patokan, penting untuk memastikan bahwa penilaian yang digunakan konsisten dan terukur dan terstruktur, dan bahwa guru memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam merancang, mengimplementasikan, dan menafsirkan hasil penilaian. Baiklah, sekian penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lucia Anissa. Selanjutnya kita kembalikan kepada dua orang penanya tadi. Yang pertama itu Salsabila Aulia. Apakah Salsa telah memahami jawaban yang diberikan oleh kelompok dan teman-teman tadi? Izin moderator pertanyaan sespen. Ya, sebelumnya itu pertanyaan dari Salsabila. Kepada Salsabila, mohon tanggapannya. Baik, terima kasih moderator. Jadi tadi kelompok penyaji serta penambahan jawaban dari Rido telah menjawab pertanyaan saya, yaitu faktor penghambat dari penggunaan PAP di sekolah dasar. Nah, jadi dapat disimpulkan ada berbagai kekurangan dalam penerapan PAP di sekolah dasar, yakni yang pertama, ketidakpahaman guru dan sekolah dalam penerapan PAP yang bisa berdampak buruk. Jika butir soal yang diterapkan itu susah, maka peserta didik yang pandai pun akan mendapatkan nilai rendah dan begitu pun sebaliknya. Kemudian penerapan PAP ini juga tidak mencerminkan prestasi dalam belajar karena tidak dapat menyatakan peserta didik itu sudah menguasai materi yang dinilai. Kemudian standar PAP pada setiap sekolah itu juga berbeda-beda sehingga PAP ini tidak bisa menjadi penilaian yang pasti pada peserta didik. Kemudian, kurangnya infrastruktur dan media pendukung, ketidakpemampuan guru dalam menyusun standar PAP, dan kemudian tidak adanya dukungan dalam pelaksanaan PAP, dan yang terakhir, kendalanya yaitu tidak adanya upaya dalam meningkatkan kualitas penggunaan PAP bagi pendidik. Baiklah, dari jawaban yang telah dijelaskan oleh kelompok penyaji dan penambah Ridho tadi, saya sudah mengerti apa saja kendala-kendala pada penerapan PAP di sekolah dasar. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Salsabila. Selanjutnya kita kembalikan ke penanya kedua, yaitu Ainila Pradisespen. Apakah telah memahami jawaban dari kelompok dan tambahan dari teman-teman tadi? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji dan rekan-rekan yang telah menambahkan jawaban. Jadi saya tahu manfaat penilaian acuan patokan sekarang, yaitu dapat saya simpulkan untuk menentukan apakah seorang peserta didik yang sesuai dengan tingkatannya sudah menguasai tujuan instruksional yang telah ditetapkan oleh instansi pendidikan atau yang ada di dalam kurikulum, di mana pendidik dapat memilih PAP bila mereka ingin mengetahui sejauh mana peserta didik telah menguasai suatu pengetahuan atau keterampilan yang diharapkan dan dapat dicapai. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kembali Ainila Pradisespen. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Fadilah Aprilia akan dijawab oleh Atira Dewi. Kepada Atira, disilakan. Baik, saya Atira Dewi izin menjawab pertanyaan dari Fadilah Aprilia. Pertanyaannya adalah, jelaskan di mana penerapan PAP dalam pembelajaran, serta kurikulum apa yang menggunakan patokan acuan penilaian ini, berikan alasannya. Nah, penilaian acuan patokan atau yang disingkat dengan PAP tadi merupakan salah satu acuan kriteria. Nah, dalam pengukuran di sini, siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa yang lain. Penilaian dalam PAP digunakan apabila guru atau pendidik dihadapkan pada kurikulum yang bersifat dinamis. Artinya, materi pelajaran yang diberikan selalu bisa berubah dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Sehingga pendidik agak sulit menetapkan kriteria benar dan salah, dan biasanya PAP ini diterapkan untuk mengukur dasar kemampuan siswa pada ujian harian. Nah, kurikulum yang menggunakan patokan acuan penilaian ini adalah kurikulum 2013. Alasannya karena dalam kurikulum
2013 ini menggunakan menilai autentik. Nah, dalam PAP ini bisa menilai pencapaian hasil belajar yang didasarkan dengan posisi skor yang diperoleh siswa terhadap skor ideal. Jadi, memanfaatkan portofolio yang merefleksikan hasil belajar. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Atira Dewi. Selanjutnya kepada teman-teman menambahkan jawaban atas pertanyaan. Fadila Aprilia, silakan. Baiklah, jika tidak ada, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Dari pertanyaan Tiara Ayu Dalfiari yang akan dijawab oleh Lutfi Abdurrahman Al-Faten. Kepada Lutfi, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Lutfi Abdurrahman Al-Faten akan menjawab pertanyaan dari Tiara Ayu Dalfiari, yang mana pertanyaannya, bagaimana cara menentukan kriteria dalam penilaian acuan patokan, dan aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan kriteria tersebut. Cara menentukan kriteria dalam penilaian acuan patokan dapat dilakukan dengan cara, yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh siswa. Yang kedua, tentukan kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk menilai hasil belajar siswa. Misalnya, kriteria untuk menilai kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika adalah kemampuan memahami konsep, memahami menerapkan konsep dalam soal, dan kemampuan menjawab soal dengan benar. Yang ketiga, tentukan bobot atau nilai relatif untuk setiap kriteria yang ditentukan. Misalnya, kemampuan memahami konsep memiliki bobot 30%, kemampuan menerapkan konsep dalam soal memiliki bobot 40%, dan kemampuan menjawab soal dengan benar memiliki bobot 30%. Yang keempat, berikan contoh tugas atau soal yang akan digunakan untuk menilai hasil belajar siswa dan gunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan untuk menilai jawaban siswa. Sementara itu, aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan kriteria tersebut? Aspek yang perlu diperhatikan, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga tingkat kesulitan, yang keempat keterkaitan dengan materi, yang kelima konsistensi, yang keenam jumlah kriteria. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lutfi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Tiara Ayu, disilahkan. Baiklah, jika tidak ada, langsung saja kita kembalikan ke penanya ketiga dan keempat, yaitu tadi Fadila Aprilia. Kepada Fadila, kami minta tanggapannya. Baik, terima kasih moderator. Alhamdulillah saya sudah paham terhadap jawaban yang diberikan oleh Atira Dewi tadi. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya penilaian acuan patokan merupakan penilaian yang menggunakan pengukuran dengan menggunakan acuan kriteria dalam penilaiannya. Nah, penilaian acuan digunakan oleh pendidik pada kurikulum yang bersifat dinamis, artinya materi pelajaran yang diberikan selalu berubah dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Biasanya penilaian acuan patokan ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa pada ujian harian atau UH. Nah, kurikulum ini penilaian ini biasanya digunakan pada kurikulum 2013. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fadila Aprilia. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke Tiara Ayu Dalfiari atas pertanyaannya. Atas jawabannya kami minta tanggapannya. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah menjawab pertanyaan saya. Di sini dapat saya simpulkan dari cara menentukan kriterianya itu yang pertama identifikasi tujuan dan standar kompetensi dasar, lalu tentukan kriteria, kemudian tentukan bobot atau nilai relatif untuk setiap dari kriteria tersebut, lalu dan yang terakhir berikan contoh tugas atau soal. Nah, kemudian aspek yang harus diperhatikan dalam penentuan kriteria yang pertama itu tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, kesulitan, keterkaitan, konsistensi dan jumlah kriteria. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih kepada Tiara Ayu Dalfiahri. Selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan kembali. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Kepada Olivina Wasya Pratiwi, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Olivina Wasya Pratiwi dari kelompok 3. Izin bertanya mengenai apa perbedaan PAP dengan PAN berdasarkan kriteria standar penilaian performance dan maksud tes, serta kapankah guru menggunakan kedua penilaian tersebut? Sekian pertanyaan saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Olivina. Pertanyaan selanjutnya oleh Vanessa Putri, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Vanessa Putri dari kelompok 4, izin bertanya. Itu pertanyaan saya, kapan teknik penilaian dengan penilaian acuan patokan baik digunakan? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Vanessa Putri. Selanjutnya saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Olivina Wasya Pratiwi. Oke, pertanyaan dari Olivina Wasya Pratiwi yaitu apa perbedaan PAP dengan PAN berdasarkan 3 kriteria, yaitu pengembangan tes, standar penilaian performance, dan maksud tes, serta kapankah guru menggunakan kedua penilaian tersebut. Nah, perbedaan dari PAP dan PAN yang pertama yaitu ditinjau dari pengembangan tes. Yang pertama, PAP itu hanya terdiri dari soal-soal tes yang didasarkan pada tujuan khusus pembelajaran. Sedangkan penilaian acuan norma, soal tes tidak hanya berdasarkan pelajaran yang diterima siswa. Yang kedua, dari penilaian acuan dari PAP sendiri, setiap tes mempunyai prasyarat agar siswa menunjukkan performance seperti yang tercantum dalam TIK. Sedangkan untuk PAN, tidak perlu terlebih dahulu menentukan secara pasti performance yang diharapkan sebelum tes disusun. Yang ketiga, dasar pertimbangan untuk diterimanya performance tertentu harus berdasarkan pada kriteria tertentu, itu dari PAP, sedangkan untuk PAN, dasar pertimbangan diterimanya performance berdasarkan hasil perolehan nilai yang didapat oleh siswa. Yang keempat, dari PAP sendiri mementingkan butir tes sesuai dengan perilaku atau tujuan pembelajaran, sedangkan PAN membuat tes dalam kategori sedang. Nah, untuk perbedaan PAP dan PAN ditinjau dari standar performance. Yang pertama itu standar performance-nya ditentukan dalam bentuk tingkah laku, yaitu dari PAP. Sedangkan dari PAN, standar performance-nya berdasarkan pada jumlah pertanyaan yang dijawab benar oleh siswa dihubungkan dengan siswa lain yang menempuh tes tersebut. Yang kedua, pengukuran performance dalam menempuh tes didasarkan pada standar performance yang telah ditetapkan, itu berdasarkan PAP. Sedangkan untuk PAN, prestasi siswa adalah 80% dari siswa lain. Dari PAP, distribusi nilai tidak menyerupai kurva normal, sedangkan dari PAN penilaian didasarkan pada adanya hasil prestasi. Dari PAP didasarkan pada batas kelulusan, sedangkan PAN perolehan nilai berdasarkan pada kelompok atau kelas. Nah, untuk perbedaan PAP dan PAN sendiri ditinjau dari maksud tesnya. PAP itu dimaksudkan untuk mengklasifikasikan seseorang, mendiagnosa belajar siswa. Sedangkan untuk PAN, maksud tesnya ditujukan untuk mengadakan seleksi pada individu atau membuat ranking. Nah, selanjutnya yaitu kapankah guru menggunakan kedua penilaian tersebut.
PAP pada umumnya digunakan untuk menafsirkan hasil tes formatif. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Dengan kata lain, kemampuan-kemampuan apa yang telah dicapai oleh peserta didik sesudah menyelesaikan satu bagian kecil dari suatu keseluruhan program. Contohnya, PAP diterapkan untuk mengukur dasar kemampuan siswa pada ujian harian. Nah, untuk PAN sendiri, yaitu penilaian acuan normatif, digunakan untuk menafsirkan hasil tes sumatif. Dalam PAN, maka angka skor seseorang peserta didik ditentukan dengan cara membandingkan hasil belajarnya dengan hasil belajar peserta didik lainnya dalam satu kelompok kelas. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan jenjang hasil belajar sehingga dapat diketahui kedudukan relatif seorang peserta didik dibandingkan dengan teman sekelasnya. Pada umumnya, PAN dipergunakan untuk seleksi. Biasanya diterapkan pada hasil penilaian yang menentukan keberartian siswa dalam hasil belajarnya, yaitu pada UTS, UAS, dan nilai akhir. Sekian jawaban dari saya. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Olivina Wasya Pratiwi, disilakan. Kepada Ainila, izin menambahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Perkenalkan, saya Ainila Persespen. Izin sedikit menambahkan atas pertanyaan Olivina. Sebelumnya saya setuju dengan jawaban kelompok penyaji, dan sini saya sedikit menambahkan segi perbedaan penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan, di mana dari perbedaan segi penilaiannya, penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa dengan hasil belajar siswa lain dan kelompoknya. Sedangkan untuk penilaian acuan patokan, penilaian membandingkan hasil belajar siswa dengan suatu patokan atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, untuk dari segi keberhasilan penilaian acuan norma, keberhasilan siswa ditentukan oleh posisinya dalam kelompok tersebut. Untuk penilaian acuan patokan, keberhasilan siswa ditentukan berdasarkan patokan atau kriteria. Kemudian untuk batas lulus PAN, batas lulusnya bisa berubah-ubah. Sedangkan untuk penilaian acuan patokan, batas lulusnya kriteria tersebut bersifat tetap. Kemudian untuk keberhasilan siswa, penilaian acuan norma keberhasilan siswa tidak dikaitkan pada kualitas penguasaan atau kompetensi. Selanjutnya, untuk keberhasilan siswa pada penilaian acuan patokan, batas lulus atau keberhasilan siswa dikaitkan pada tingkat penguasaan atau kompetensinya. Sekian tambahan jawaban dari saya dari segi perbedaan penilaian keberhasilan batas lulus sama keberhasilan siswa dari penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ainila. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Olivina, disilakan. Baiklah, jika tidak ada, kami kembalikan kepada Olivina. Apakah Olivina memahami jawaban yang telah diberikan? Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada kelompok penyaji dan juga kepada Ainila Persespen yang telah menambahkan jawaban. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengembangan tes, PAP hanya terdiri dari soal tes yang didasarkan pada tujuan khusus pembelajaran. Sedangkan PAN soalnya tidak hanya berdasarkan pembelajaran yang diterima siswa. Kemudian PAP mementingkan butiran tes sesuai dengan perilaku atau tujuan pembelajaran, sedangkan PAN membuat tes dalam kategori sedang. Kalau ditinjau dari standar performance, PAP standar performance-nya ditentukan dalam bentuk tingkah laku, sedangkan PAN standar performance-nya berdasarkan pada jumlah pertanyaan yang dijawab benar oleh siswa. Kemudian PAP didasarkan pada batas kelulusan KKM, sedangkan PAN diperoleh nilai berdasarkan pemerolehan nilai berdasarkan pada kelompok atau kelas. Kemudian ditinjau dari maksud tes, PAP dimaksudkan untuk mengklasifikasi seseorang dan mendiagnosa belajar siswa. Sedangkan menurut PAN dimaksudkan untuk mengadakan seleksi pada individu atau membuat perankingan. Nah, kapan guru menggunakan kedua penilaian tersebut, PAP digunakan untuk menafsirkan hasil tes formatif, contohnya UH. Sedangkan PAN digunakan untuk menafsirkan hasil sumatif, contohnya UAS. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Olivina. Selanjutnya, pertanyaan dari Vanessa Putri akan dijawab oleh Lutfi. Kepada Lutfi, disilakan.
Baik, terima kasih moderator. Saya Lutfi Abdurrahman Fatin akan coba menjawab pertanyaan dari Vanessa Putri, yaitu kapan teknik penilaian dengan penilaian acuan patokan baik digunakan. Teknik penilaian acuan patokan dapat digunakan dalam pembelajaran ketika tujuan pembelajaran yang jelas telah ditetapkan dan instruksi pembelajaran telah diberikan dengan jelas. Selain itu, teknik ini juga cocok digunakan ketika terdapat banyak siswa yang dinilai dan siswa tersebut memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda. Dalam konteks ini, penilaian acuan patokan dapat membantu guru dalam memberikan penilaian yang objektif dan konsisten terhadap kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, teknik penilaian acuan patokan juga dapat membantu siswa dalam mengetahui kemampuan mereka secara objektif dan dapat menjadi umpan balik yang berguna bagi mereka untuk meningkatkan kemampuan di masa depan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Lutfi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Vanessa Putri, disilakan. Baiklah, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Vanessa. Apakah Vanessa memahami jawaban yang diberikan oleh Lutfi? Baik, terima kasih kelompok penyaji atas jawabannya. Di sini saya sudah memahami kapan penilaian acuan patokan digunakan. Nah, teknik penilaian acuan patokan dapat digunakan dalam pembelajaran ketika tujuan pembelajaran yang jelas telah ditetapkan dengan instruksi pembelajaran telah diberikan dengan jelas. Nah, teknik acuan patokan ini cocok digunakan ketika terdapat banyak siswa yang dinilai dan siswa tersebut memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, dengan menggunakan teknik acuan patokan ini, guru dapat mengukur secara pasti dan kompetensi yang diterapkan sebagai kriteria keberhasilan. Nah, dari jawaban-jawaban teman sebelumnya, saya juga memahami bahwa dari pertanyaan teman-teman sebelumnya, juga kelompok penyaji juga menjelaskan bahwa penggunaan penilaian acuan patokan ini dapat dilaksanakan pada nilai ulangan harian. Nah, namun untuk menentukan kelulusan siswa pada ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS sebaiknya menggunakan pendekatan teknik penilaian. Nah, sekian yang dapat saya simpulkan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vanessa Putri. Dengan terakhir dijawab pertanyaan oleh Lutfi tadi, maka sekian diskusi dari kelompok 2. Dan selanjutnya kami dari kelompok 2 mengucapkan atas diskusi kelompok kami, dan juga kami mohon maaf atas segala kesalahan dan janggalnya. Nah, selanjutnya sesuai dari instruksi Ibu tadi, kita langsung tutup saja Zoom-nya. Terima kasih sebelumnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.